Memiringkan badannya ke kiri karena keadaan gelisah, dan dia melihat di pintu yang tidak ada pintunya ini, yang masih ngeplong ini, belum ditutup. Itu dia melihat pocong sedang mengintip dia. Dengan kondisi badan pocong itu separuh ke arah pintu. Emang pada waktu itu saya pun merasa merinding. Saya pun juga rasanya ingin pulang lah malam itu, nggak mau lagi tidur di situ. Halo sahabat semua dimanapun berada, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan kembali lagi bersama saya tentunya di channel Sahabat Semesta. Dan pada kesempatan kali ini, di segmen kali ini, saya akan berbagi kisah tentang perjalanan hidup yang sudah dialami oleh sahabat saya. Dan kejadian ini sungguh sangat bisa kita ambil untuk menjadi pelajaran. Dan tentunya membuat kita menjadi lebih berhati-hati lagi dalam melakukan perjalanan agar kita terhindar dari hal yang tidak kita inginkan. Awal kisah ini bermula dari salah seorang sahabat saya. Pada waktu itu dia ini ialah perantauan dari daerah Jawa. Dia merantau ke Sumatera pada tahun 2006. Setelah tahun 2006 itu, mencoba mengadu nasib di Sumatera dan sekaligus ikut sama ibunya. Karena sewaktu di Jawa, sahabat saya ini tinggal dengan mbahnya, orang tua dari ibunya ini. Dan setelah sampai di Sumatera, dia pun mencari pekerjaan. Namun, tidak mudah untuk mencari pekerjaan di kota Sumatera. Dan alhasil, dia pun sudah memasukkan lamaran ke perusahaan ini, ke perusahaan itu, tapi tidak juga diterima, sahabat semua. Nah, pada waktu itu saya masih kuliah nih. Dan di zaman itu saya pun juga baru masuk kuliah, sahabat semua. Dan pertemuan kami pun terjadi di salah satu wartel. Zaman dulu ya, bukan seperti zaman sekarang yang ada handphone melalui WhatsApp ataupun alat yang begitu mudah untuk berkomunikasi. Di salah satu wartel ini tempat saya nongkrong malam nih sahabat semua. Nah pada waktu itu, sahabat saya yang datang dari Jawa ini, ya kita sebut saja namanya Rino. Rino ini pada waktu itu bertemu saya di wartel dan dia berceritalah tentang kehidupannya selama di Jawa sampai dia ke Sumatera ini. Dan dia bercerita kepada saya bahwasanya di sini sangat susah mencari pekerjaan. Dan pada waktu itu saya ini baru mulai kuliah, sahabat semua. Nah, lalu pertemuan itu menjadikan kami menjadi teman yang sangat akrab. Dia pun juga sering tidur di rumah saya. Dan adalah dia muncul ide untuk membuka usaha. Akhirnya dia pun membuka usaha berdagang. Tapi berdagang ini bukan membuka toko, sahabat semua. Dia berdagang keliling menggunakan sepeda motor. Dan barang yang ditawarkannya ini sejenis barang-barang keperluan rumah. Dan ternyata di sini usahanya si Rino ini itu berkembang. Setelah beberapa bulan kemudian, dia pun mengajak saya untuk menagih salah satu tagihan yang sudah jatuh tempo. Usaha dia ini seperti mengkreditkan sesuatu barang. Dan barang ini tidak langsung dijual dengan harga cash, melainkan dengan sistem 3 atau 4 kali bayar. Nah, pada waktu itu saya diajaknya untuk menagih salah satu konsumen yang sudah jatuh tempo. Itu dari tempat tinggal kami jaraknya cukup lumayan jauh, sahabat semua. Memakan waktu kisaran 4 jam. Pada waktu itu memang kuliah saya ini kan ada waktu hari yang kosong, yang saya tidak masuk kuliah. Dan itu bertepatan di hari Sabtu dan Minggu. Saya mendapatkan libur 2 hari, dan si Rino ini pun mengajak saya untuk menemani dia menagih salah satu tagihan yang sudah jatuh tempo di salah satu daerah yang jaraknya 4 jam perjalanan. Nah, setelah saya mengiyakan ajakannya, dan dia bilang yang ditagih memang bukan satu orang. Ini ibaratnya itu satu desa itu ada beberapa orang yang harus ditagihnya. Memang tanggalnya ini sudah waktunya tanggal jatuh tempo. Itu kalau nggak salah waktu itu ada kisaran 25 nota tagihan. Nah, jadi setelah itu dia menjemput saya pada jam 5 subuh. Jam 5 subuh saya pun bersiap-siap dan mengikuti ajakan dia dengan menggunakan sepeda motor milik dia. Dan kami pun melakukan perjalanan dari Sumatera, tempat tinggal kami ini, ke kampung atau ke desa yang jaraknya ini 4 jam. Dan di sana memang ramai penduduknya. Setelah kami sampai di kampung tersebut, kami pun melakukan penagihan terhadap konsumen-konsumennya si Rino ini. Dan di situ memang dari 25 nota tagihan ini memang tidak semua konsumen itu bayar kepada kami. Tapi ada 5 yang tidak bayar. Dan dia meminta jatuh tempo untuk 1 minggu lagi disuruhnya datang kembali ke rumah konsumen ini. Nah setelah tagihan itu selesai dan tanpa sadar kami pun pulang di jam 5 sore. Pulang dari desa tersebut jam 5 sore dan kami harus memakan waktu sampai ke rumah itu 4 jam.
Dan di jam maghrib itu pun kami masih di jalan. Dan memang dari desa itu menuju ke tempat tinggal kami ini, itu memang melewati salah satu jembatan. Jembatan ini memang sangat rawan dan bisa dibilang di sini jembatan angker, sahabat semua. Tapi dengan keadaan saya yang orangnya acuh, saya tidak memperdulikan tempat angker dan tempat yang rawan itu. Dan pas posisi kami waktu lewat jembatan tersebut, itu pada maghrib, sahabat semua. Nah, pada suatu ketika, hari itu pun maghrib, pas azan maghrib, kami belum lagi melewati jembatan tersebut. Dan pada waktu itu, kami mendengar suara azan maghrib. Nah, disitulah kami istirahat dan berhenti di awal jembatan untuk menyeberang ke tempat kami pulang ini. Dan kami akan melanjutkan perjalanan setelah azan maghrib ini selesai. Tapi di sini, si Rino ini, sahabat saya, itu izin untuk membuang air kecil. Memang tempatnya ini agak turun ke bawah, di dekat pohon-pohon pisang. Setelah si Rino ini turun ke bawah, dia pun coba membuang air di dekat perkebunan pisang. Di awal kita mau masuk ke jembatan ini, sahabat semua. Sedangkan saya menunggu di kendaraan, ya di sepeda motor. Dan si Rino ini pun membuang air lah di sana. Usai si Rino membuang air kecil, dia itu melihat sekelebetan di daerah pohon pisang itu. Ada yang lewat seperti bayangan putih dengan sangat cepat sekali. Dan pada waktu itu membuat bulu kuduk si Rino ini itu semuanya langsung merinding. Dan dia pun cepat-cepat bergegas untuk menuju saya dan mengajak saya untuk cepat melanjutkan perjalanan. Nah, setelah azan maghrib selesai nih, saya naik lagi sepeda motor dan pada waktu itu saya yang mengendarai sepeda motor. Dan dia saya boncengin nih di belakang. Usai azan maghrib, saya langsung tancap gas aja pulang menyeberangi jembatan tersebut. Dan perjalanan kami pun masih membutuhkan 2,5 jam untuk sampai ke tempat tinggal kami. Dan di perjalanan ini, si Rino ini pun sempat menoleh-noleh ke belakang. Karena bawaannya ini, itu selalu merinding dan dihantui rasa ketakutan. Seakan-akan bayangan putih yang dilihatnya di area pohon pisang itu mengikutinya dari belakang dengan sangat cepat melayang di belakangnya. Saat Rino menoleh ke belakang, bayangan itu pun langsung hilang. Dan tanpa terasa perjalanan kami pun sudah mendekati tempat kami pulang. Dan sekitar setengah jam lagi mau sampai di rumah nih, kami pun berhenti di warung rokok untuk membeli rokok dan sekaligus membeli makanan ringan untuk kami makan di pinggiran jalan sebelum kami melanjutkan pulang ke rumah. Nah, jadi pada waktu itu setelah kami beli rokok dan membeli makanan, kami pun melanjutkan perjalanan kami untuk sampai ke rumah. Dan setelah sampai di rumah nih, itu sudah jam setengah 10 malam, sahabat semua. Di jam setengah 10 malam ini, kami pun mampir ke rumah orang tuanya si Rino ini. Orang tuanya si Rino ini menyuruh kami untuk mandi atau bersih-bersih badan. Sembari ibunya si Rino ini membuatkan kopi untuk kami seruput pada waktu itu. Dan setelah kami minum kopi, ditajikanlah makanan malam. Disuruh makan. Dan karena ibunya Rino ini juga, itu tinggal di salah satu rumah keluarganya. Ya bisa dikatakan menumpang. Dan dia tidak bisa untuk menjamin kami tidur di tempat tersebut. Karena merasa nggak enak juga kalau menumpang di rumah orang. Dan akhirnya pada malam itu, sesudah kami makan malam di rumah ibunya Rino, dan kami pun tidur di rumah keluarganya si Rino ini. Keluarga si Rino ini ada bangun rumah, tapi rumahnya ini belum selesai semua. Belum finishing semua. Pintunya belum ada, jendelanya pun belum ada. Rumah yang sudah berdiri dengan menggunakan atap, tapi pintu dan jendela belum ada. Dan sebagian jendela memang ditutup dengan seng bekas. Dan sedangkan pintunya ini masih ngeplong terbuka, sahabat semua. Sedangkan lantainya pun belum ada dipasang plester atau dipasang semen keramik lah. Masih lantai tanah. Nah, pada waktu itu kami pun menumpang kepada saudaranya si Rino untuk tidur bermalam di rumahnya saudara si Rino ini. Saya ingin mengajak tidur di rumah saya sebenarnya, tapi keadaan badan saya juga sudah capek. Dan pada waktu itu saya tidak ingin merepotkan orang tua saya. Karena kondisi juga itu waktu itu malam minggu. Jadi saya putuskan untuk tidur di rumah sahabat saya ini. Nah, dan pada waktu malam minggu ini nih, kami sampailah di rumah saudaranya si Rino ini. Rumah yang belum selesai ini. Lalu sepeda motor pun dimasukkannya ke dalam rumah tersebut. Dan kami pun gelarlah tikar untuk alas kami tidur. Dan memang saya pikir, besok pagi saja saya pulang ke rumah. Nah, pada malam itu Rino pun setelah duduk di dalam rumah tersebut, dia menceritakan kejadian yang waktu terjadi di kebun pisang ini, sahabat semua. Ketika waktu dia buang air kecil di pohon-pohon pisang tersebut, dia melihat cahaya putih atau bayangan putih yang melintas sangat cepat.
di area perkebunan pisang yang waktu dia pipis ini. Dan dia pun juga bercerita saat dia dibonceng di belakang, seperti ada bayangan putih yang mengikuti dia. Ya spontan waktu itu saya yang acuh ini menjadi merinding seketika. Bulu kuduk saya pun ikut merinding mendengar cerita dia sewaktu sebelum kami melintasi jembatan yang kami lewati maghrib tadi. Nah, karena kami pun sudah capek nih berkendara dengan keliling-keliling di desa tersebut menagih tagihan konsumen yang sudah jatuh tempo. Sebelum tidur memang kami bercerita tentang perjalanan waktu maghrib melintasi jembatan tersebut. Dan tak lama kami pun baring di rumah kosong yang belum selesai dibangun ini, sahabat semua. Nah, pada waktu itu, ini kan badan sudah terasa capek semua nih dengan berkendara keliling-keliling. Lantas kami pun tidur dan baring di tempat atau di rumah kosong yang belum selesai ini. Nah, pada waktu itu saya tidur mengikuti arah rumah, memanjang seperti atap rumahnya. Memanjang, dan si Rino ini pun tidur, dia posisinya lentang. Sedangkan Seng menghadap begini, dia tidur melintang. Dan tidak lama, setelah 15 menit kami tertidur. Itu pada saat itu saya benar-benar belum tidur pulas, masih antara mau tidur dengan enggak. Saya di sini melihat si Rino itu seperti orang gelisah. Tidurnya menyamping ke kanan dan enggak lama menyamping ke kiri. Dia ini tidurnya seperti gelisah. Dan saya juga mengucap dalam hati, sebenarnya si Rino ini belum tidur. Karena yang saya lihat di situ, si Rino ini sangat gelisah, sahabat semua. Entah apa yang membuat dia gelisah sehingga dia tidak dapat tidur malam itu. Dan refleks ketika saya memanggil namanya. Rino, kamu sepertinya belum tidur, ngapa gelisah? Saya bilang. Dan Rino pun ternyata memang belum tidur, sahabat semua. Dia memang merasa gelisah, badannya ini pun seperti keringatan. Basah mandi keringat malam itu. Sedangkan di sini nih sudah jam 12:30 malam, sahabat semua. Kami tidur di rumah yang belum jadi ini. Dan akhirnya saya pun tertidur di jam 1 malam. Setelah saya minum air putih dan saya ajak dia bercerita sebentar, lalu saya pun mengajak dia untuk melanjutkan tidur. Akhirnya kami pun tertidur. Karena saya sudah tertidur duluan, saya tidak mengetahui kondisi si Rino ini. Ternyata si Rino ini masih gelisah dan tidak dapat tidur. Dan tepat di jam 1:30 malam, setelah setengah jam saya tidur, si Rino ini pun berteriak. Ya teriakannya ini sangat kencang. Ya kalaupun ada tetangga yang belum tidur, mungkin dia tahu kalau si Rino ini teriak. Teriaknya ini sangat kencang, seperti minta tolong. Dan saya pun spontan langsung bangun dan refleks menanyakan kepada si Rino, "Kenapa bro? Ngapain kamu teriak?" Saya bilang. Dan dia ternyata di sini gelisah dengan apa yang dilihatnya waktu maghrib di kebun pisang sebelum melewati jembatan yang dibilang angker ini. Dan ternyata ketika dia memiringkan badannya ke kanan, memiringkan badannya ke kiri karena keadaan gelisah, dan dia melihat di pintu yang tidak ada pintunya ini, yang masih ngeplong ini belum ditutup, itu dia melihat pocong sedang mengintip dia. Dengan kondisi badan pocong itu separuh ke arah pintu. Pocong ini, kata si Rino, itu hanya separuh badan aja miring, melihat si Rino sedang tidur. Dan posisi Rino ini pun pas ketika dia miring ke sebelah kiri, menghadap ke arah pintu. Pintu yang belum dipasang oleh daun pintunya, pintu yang masih keadaan ngeplong. Dan pocong ini, kata si Rino, sangat jelas sekali terlihat. Maka dari itu dia langsung spontan berteriak. Teriakannya ini jelas mengejutkan saya dan saya pun langsung bangun. Dan pada waktu itu dia ini ingin menangis, sahabat semua. Karena saking ketakutannya dan terkejut melihat sosok pocong itu ada di pintu yang masih ngeplong mengarah ke kami. Saya langsung cepat-cepat bangun dan duduk. Langsung saya bilang sama si Rino nih, "Banyak-banyak istighfar no, banyak-banyak istighfar." Soalnya saya juga di situ posisi saya juga merinding karena melihat dia ketakutan melihat pocong ini, dan kami pun di sini sama-sama takut karena dia yang menyaksikan. Jadi ketakutan saya pun tidak seperti ketakutan yang dimiliki oleh si Rino ini. Memang pada waktu itu saya pun merasa merinding. Saya pun juga rasanya ingin pulang lah malam itu, nggak mau lagi tidur di situ. Tapi saya cobalah untuk istighfar dan beranikan diri untuk tidur sampai pagi di situ. Dan sebelum tidur lagi ini, kami pun minumlah air putih dan banyaklah membaca istighfar.
sembari mengingat kebesaran Allah. Tapi kejadian horor ini nggak habis batas ini saja. Begitu kami mau tidur lagi, mau baring, itu kan jendelanya itu masih ditutup dengan seng bekas. Sebagian beberapa jendela ini ditutup dengan seng bekas. Nah, jadi begitu kami mau baring merebahkan badan, itu suara seng yang ada di jendela seperti dilempar atau ditampol seseorang. Bunyinya sangat kuat. Dak! Kami pun kembali duduk di tempat tidur itu. Ini posisi kami sama-sama takut. Saya sebenarnya di sini ya bukan nggak takut. Tapi untuk kondisiin tempat seperti itu, kalau dia takut, saya takut. Apa jadinya ini nanti? Pasti kami bakalan berhamburan entah kemana. Dan kami pun mengucap kembali istighfar. Lalu mengambil air putih dan kami pun minum untuk menenangkan diri. Sementara ini sudah jam 3 subuh dini hari. Posisi rumah kosong yang belum selesai ini, itu memang jaraknya jauh-jauh sahabat semua. Tidak seperti di perumahan yang rapat-rapat, banyak penduduknya. Rumah ini kira-kira masih berjarak 10 meter baru ada rumah, 10 meter baru ada rumah. Nah, pada waktu itu, saya dan si Rino ini pun keluar untuk melihat apa yang terjadi di luar jendela yang ditutupi seng ini. Ternyata kami lihat tidak ada apa-apa. Seperti ada orang lempar pun tidak ada. Tidak ada bekas lemparan ataupun bekas batu yang jatuh di bawah seng bekas ini. Nah, dan akhirnya kami masuk lagi ke rumah kosong ini. Duduk, minum air putih, dan si Rino pun mencoba untuk menghisap rokoknya sebatang dua batang sambil menenangkan diri lah untuk menghilangi rasa takut kami. Dan pada malam itu, kami memang tidak dapat tidur sampai azan subuh berkumandang. Kami hanya membaca istighfar, dan sembari kami sambil mengobrol sebentar, terus lanjut lagi baca istighfar. Akhirnya azan subuh pun berkumandang, dan pada waktu itu baru kami dapat tidur. Dan setelah tidur, kami pun bangun kesiangan nih sahabat semua. Tahu-tahu udah jam 9 pagi, kami terbangun pada waktu itu. Dan posisi waktu itu hari Minggu, memang hari libur. Setelah bangun, saya lihat si Rino ini keadaannya masih seperti orang kurang sehat, wajahnya pucat. Tapi bawaannya kepada saya itu nggak seperti lemes-lemes gitu ya. Memang saya kalau melihat wajah dari si Rino ini, itu memang seperti orang pucat, kurang sehat lah. Tapi dia bersikeras untuk mengantarkan saya pulang dulu deh. Lalu saya pun diantarkan si Rino pulang ke rumah. Setelah saya sampai ke rumah, dia pun pulang ke kontrakannya. Nah, ternyata hari Senin besoknya saya main ke rumah si Rino setelah pulang kuliah. Si Rino ini ternyata demam sahabat semua. Badannya meriang. Seperti bahasa orang sini itu keteguran. Keteguran makhluk halus. Namun apa yang diceritakan dari si Rino ini, saya tidak mengalami. Tapi saya yakin memang dia melihat sosok pocong pada malam itu. Dan akhirnya si Rino ini pun dijenguk oleh ibunya. Lalu ibunya ini pun memintalah kepada salah seorang, ya bisa dikatakan ustadz lah, atau imam masjid. Dan Rino ini dikatakan keteguran makhluk halus. Setelah itu si Rino ini pun disuruh mandi dengan ustadz tersebut. Ustadz itu membawa satu botol aqua yang ukuran besar. Air itu sudah dibaca-bacain atau didoain oleh si ustadz ini. Dan setelah air itu dikasihkan ke Rino, Rino pun disuruh mandi sama orang tuanya. Dengan menggunakan air yang diberi oleh si ustadz ini. Air aqua yang ukuran besar. Dicampurkan dengan air yang ada di ember. Lalu si Rino ini pun mandilah. Setelah Rino ini mandi, memang badannya baru kelihatan segar. Setelah mandi, baru dia bercerita dengan ustadz tersebut. Ustadz ini pun bilang, kamu ini seperti ketempelan. Ketempelan makhluk halus. Kamu dari mana? Kata ustadz ini. Dan Rino pun bercerita, saya kemarin ke desa sebelah, menagih tagihan konsumen yang sudah jatuh tempo, dan melewati jembatan. Dan jembatan ini ya saya bilang itu jembatan yang sangat angker dan rawan, yang sering didengar oleh warga-warga sekitar. Ternyata makhluk halus penghuni jembatan yang berupa pocong ini itu marah kepada si Rino saat dia buang air kecil pada hari maghrib di dekat jembatan tersebut.
Dan sejenis makhluk halus ini mengikuti dia sampai pulang ke rumah. Nah, tapi setelah dimandikan oleh air yang dibawakan oleh Ustadz ini, itu Rino kembali segar. Dan ternyata mandi itu memang mandi air doa yang sudah didoakan dengan Ustadz tersebut. Akhirnya, makhluk halus tersebut tidak lagi menempel atau mengikuti si Rino ini. Ibarat katanya ini membersihkan badan lah dengan mandi air doa ayat-ayat suci Al-Quran. Dan keesokan harinya Rino pun sudah kembali segar dan tidak ada lagi gangguan-gangguan ataupun yang dikatakan diikutin pocong tersebut. Dan saya nih orangnya yang biasanya acuh dengan hal-hal yang seperti itu, lewat di daerah jembatan yang angker, saya tidak pernah memperdulikan karena saya tidak merasa mengganggu ataupun merasa terganggu. Jadi saya cuek. Nah, dengan kejadian si Rino ini, ya saya jadi ikut waspada juga sahabat semua. Karena dari pengalaman ini, itu menjadikan pembelajaran untuk saya, bahwasannya dimanapun saya berada, dan dimanapun saya berjalan atau melintasi tempat-tempat yang dibilang angker, itu saya lebih dahulu berbisik dalam hati, saya permisi. Jikalau saya berada di tempat-tempat yang saya merasa asing, dan tempat itu angker, baiknya saya ataupun sahabat semua, terlebih dahulu, lebih baiknya permisi dan berhati-hati. Dan jangan sembarangan di tempat yang bisa dikatakan tempat-tempat angker ataupun tempat rawan. Karena hidup kita ini berdampingan dengan semesta. Penghuni semesta bukan hanya kita saja. Dan penghuni semesta ini sangatlah banyak. Bisa dikatakan makhluk yang tidak nampak dengan mata, maupun binatang, maupun isi alam yang tidak kita ketahui. Mereka tetap ada berdampingan dengan kita. Jadi dengan kejadian ini memberi saya pelajaran bahwasanya kemanapun kita berjalan dan dimanapun kita berada, sebaiknya kita mohonlah perlindungan terlebih dahulu kepada sang pemilik semesta. Nah, dan lanjut di kisahnya si Rino ini nih. Akhirnya Rino pun di sini dapat bekerja seperti biasa. Dia masih melanjutkan usahanya dan saya pun waktu itu melanjutkan kuliah saya. Dan kami pun masih sering ngumpul apabila saya sudah tidak di jam kuliah dan dia pun sudah pulang kerja. Dan kisah ini sungguh sangat menjadi pembelajaran untuk kami berdua. Bahwasanya kami harus lebih berhati-hati lagi bila memasuki daerah yang dibilang rawan ataupun daerah angker. Nah, inilah kisah pengalaman yang dialami oleh sahabat saya Rino. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengizinkan saya untuk mengisahkan kisah perjalanan hidup kita waktu di tahun 2006-2007 lalu. Untuk sahabat semua, inilah di segmen berbagi kisah tentang perjalanan hidup sewaktu kami melewati gangguan horor pada tahun 2007 lalu. Dan terima kasih untuk sahabat semua sudah menyaksikan video ini. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan jasmani rohani dan dimudahkan segala rizkinya dan dilancarkan segala urusannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan salam sahabat semesta.